Amal ibadah orang mukmin bisa diterima dan bisa tidak diterima. Jadi walaupun dia beriman, kadang-kadang nggak diterima amal ibadahnya. Makanya orang mukmin itu ada dua juga. Dia beribadah, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, dia beribadah, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada yang diterima dan ada yang tidak diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat dari tipe manusia itu dibagi dua. Ada manusia patuh dan taat, ada manusia yang membangkang. Kalau kita lihat dari ini patuh dan membangkang, berarti yang pertama adalah orang mukmin. Ya, orang mukmin. Yang kedua bukan mukmin. Kalau bukan mukmin bisa saja kafir, bisa saja Yahudi dan lain sebagainya. Amal ibadah orang mukmin bisa diterima dan bisa tidak diterima. Jadi walaupun dia beriman, kadang-kadang nggak diterima amal ibadahnya. Makanya orang mukmin itu ada dua juga. Dia beribadah, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, dia beribadah, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada yang diterima dan ada yang tidak diterima? Diterima oleh Allah karena syarat-syarat untuk diterima itu sudah ada. Jadi syarat yang diterima apanya? Amal ibadah itu harus ikhlas karena Allah dan ibadah itu harus benar. Ibadah ini harus mengikuti aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus mengikuti aturan yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru diterima. Kita apapun kita lakukan, kita buat ini, buat itu, tetapi kantor ini tidak mau sudah membuat syarat sendiri. Jadi untuk buat KTP begini, kita dah pegang syarat lain, Pak. Karena tidak mengikuti aturan, maka syarat yang kita buat sendiri tadi tidak diterima. Padahal kan mudah sekali. Untuk diterima ibadah itu mudah sekali. Ikuti saja jalurnya. Ikuti saja apa yang digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Makanya orang yang beriman itu, ya ini kita lanjut ya. Karena dulu perjanjiannya kita acak-acak ya, Pak. Jadi nanti tetap masih dalam surah An-Nur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah nur dan cahayanya Allah itu. Jadi sekarang kita lihat pembagian orang manusia itu, ada yang diterima, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Mukmin saja ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah. Sekarang kita lihat yang mukmin yang bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah An-Nur ayat ke-38 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk orang beriman dulu, Pak. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Pahala yang diberikan itu khusus untuk orang-orang ahsana ma amilu. Dia berbuat amalan yang terbaik ya. Apa amalan yang terbaik itu? Di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Ahsana amala wa huwa al-amalu as-salihu. Yang dikatakan amal terbaik itu adalah amal saleh. Berarti kalau bukan amal saleh, sia-sia kita salat, sia-sia kita beribadah, sia-sia kita
bangun tengah malam, sia-sia bayar zakat dan lain sebagainya. Kalau amal itu tidak amal saleh. Maka sekarang yang kita kejar ini adalah amal saleh walaupun cuma sedikit. Ya, amal saleh. Kenapa amal saleh yang kita kerjakan itu benar? Yang kita kerjakan itu benar dilihat dari segi ilmunya, keilmuan. Cara salatnya benar, wudunya benar, dan lainnya benar. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga amal saleh hebat. Seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, itu di dalam buku beliau, la budda ayatawaffar syartani asasiyani. Harus ada dua syarat amal saleh. Kalau mau dikatakan ahsana amala, ya, sebaik-baiknya amal. Yang pertama itu adalah al-ikhlasu. Kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, tidak ada hubungan dengan orang lain. Ibadah kita bertambah, tidak ada hubungan dengan orang lain. Ya, katanya hubungan dengan Allah mentang, Pak. Nyobek tedang dah ibadah, teruk orang lain makin khusyuk dah ibadah. Sedang kamu terdekah masjid, dah bantu masjid 1 juta. Ipegah lika, ayu tak ada nengku, dah bantu dalam 1 juta dalam baik. Kita beribadah tidak ada pengaruh gara-gara orang lain, Pak. Hana urusan orangnya, Pak. Kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, amal yang kita lakukan itu benar. Jadi tidak salah. Maka orang mukmin itu ibarat begini. Ada dua, Pak. Perumpamaan analoginya begini. Seorang punya HP. Ya, jadi HP mahal, Pak. Dia beli HP 25 juta atau 30 juta dia beli HP, Pak. Jadi dia beli HP 30 juta, ada kartu, ada pulsa, tapi sinyal tak ada. Hana sinyal. Inilah ibarat orang yang setiap hari mengatakan saya beriman kepada Allah, modal sudah ada, tapi tidak beramal saleh, ya, Pak. Hana ketemayangnya, hana keibadahnya, Pak. Tapi dia mengakui saya orang beriman, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi demenak lagi, ya. Gaknyan pakar demenak, pakar temaju, pakar pajohara. Berzikir pakar je, berzikir aja, Pak. Ini orang seperti ini ibarat dia ada HP mahal, dia punya kartu, punya pulsa, tapi tidak punya sinyal. Nggak ada guna juga. Imannya tidak ada guna, Pak. Hana guna imannya, Pak. Untuk apa HP mahal tapi tidak bisa berkomunikasi? Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan HP mahal itu. Orang yang beriman, yang kedua tadi, Pak, yang diterima ibadahnya, ibarat dia punya HP walaupun tidak sampai 30 juta HP, Pak. HP terhitung 50 ribu. Ini ibarat orang beribadah sedikit, ya, Pak. Tetapi HP 150 ribu itu kartunya ada pulsanya dan ada sinyal lagi, Pak. Dia ingin berinteraksi, dia telepon ke sana kemari dengan leluasanya dia. Untuk tadi itu apa? Walaupun dia beramal banyak, tidak ikhlas. Walaupun dia mengatakan saya beriman, dia tidak beramal saleh. Hana guna aja, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk yang kedua, orang kafir, ya. Orang kafir ini, ada dua model juga. Yang pertama, dia sibuk membantu orang lain. Ya, bantu Palestin, Pak. Padahal dia pupu agama, Pak. Dia bantu Palestin, dia bantu masjid, pembangunan masjid, dia bantu anak yatim, bantu fakir miskin, Pak. Diberikan dana untuk anak yatim untuk bisa sekolah, yatim piatu, Pak. Ini yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, walaupun mereka itu membantu anak yatim dan lain sebagainya, amal yang mereka lakukan tidak diperhitungkan oleh Allah. Ini pernah ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aisyah tidak menyebutkan nama sahabat itu siapa. Ya Rasulullah, ini sahabat ini sebelum dia masuk Islam, dia berbuat kebaikan-kebaikan. Apakah ketika dia masuk Islam kebaikan dulu ketika dia itu kafir diperhitungkan oleh Allah? Rasulullah menjawab, tidak. Aisyah bertanya, walimah, ada apa ya Rasulullah? Dia kan berbuat baik, sekarang sudah masuk Islam. Karena ketika dia berbuat kebaikan itu, dia tidak beriman kepada Allah. Binanci katanya apa? Katanya menyota tumbang sesuatu, kita berbuat sesuatu, pada posisi itu kita tidak ikhlas karena Allah, bukan karena Allah, maka amaluhu mardud.
amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pada ayat selanjutnya Allah memberikan perumpamaan. Perumpamaan di dalam ilmu balaghah, di dalam kajian Imam Zamakhsyari tafsir beliau Al-Kasyaf, ini namanya tasbih tamthili namanya. Jadi manusia itu biasanya lebih melekat dengan contoh. Lagi contoh apa? Hana contoh, hana melekat kan. Kipan amal urang kafir itu tidak diperhitungkan oleh Allah, bagaimana modelnya? Maka diberikan contoh oleh Allah. Walladzina kafaru, orang-orang kafir itu, yang kafir yang mana ini? Kafir termasuk kufur nikmat, itu kufur juga. Kufur nikmat seorang itu ketika dia tidak ada apa-apa, dia teringat kepada Allah, gebenua ba Allah, gemelake ba Allah. Watika kejo oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa pemberi nikmat itu adalah Allah. Lupa dia. Sehingga zakatan gebayu ya. Infak tidak ada, apa-apa tidak ada. Lalengan hartanya baik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang ini termasuk kufur nikmat tadi. Juga termasuk kufur ihsan. Apa itu kufur ihsan? Dia melakukan sesuatu tapi tidak yakin Allah akan membalasnya. Dia temayang-temayang karena ikut gop. Urung lain temayang salat juga. Selesai salat, ini apa betul amal ibadah saya diperhitungkan oleh Allah? Hana yakin, mana yakin. Beliau menyumbang sesuatu ke masjid, hana yakin akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kufur nifak. Kufur nifak urung munafik, yang kufur nifak ni Pak. Dia salat, tapi tidak tahu hakikat salat itu. Ketika diajak beribadah tempat orang lain, gejak cik. Toleransi ke pegahnya munafik nanti Pak. Ini kufur nifak. Makanya termasuk kufur-kufur ini Pak. Orang kafir ini Allah mengatakan walladzina kafaru a'maluhum. Ini dalam bentuk jamak. Amalun, amalani, a'mal. Apapun ibadahnya, dia bantu masjid, dia buat ini, dia buat itu. Ini yang mereka lakukan itu kasarabin, seperti fata morgana. Bagaimana fata morgana? Ini kalimat ini, lafaz ini, ayat ini Allah pernah menggunakan juga di dalam ayat lain. Ketika manusia berada di padang mahsyar, dia melihat seperti ada fata morgana. Bagaimana fata morgana? Dia seakan-akan melihat gunung. Ketika sampai ke situ hanale gunung, Pak. Ya, Pak. Gunungnya sudah dicabut. Dulu ada di dunia kata jinu hanale, Pak. Ini pernah juga ada Allah ungkapkan ini seperti ini itu ketika manusia di padang mahsyar. Ini Allah ungkapkan ketika ada orang kafir yang bersedekah membantu orang lain, ya, Pak. Itu seperti fata morgana. Bagaimana fata morgana? Yahsabuhu dham'anu ma'an. Jadi ada orang sangat haus sekali, ketika dia berada di padang pasir atau dia berada di sebuah jalan, dia melihat ke ujung itu lagi naik, Pak. Dia berjalan dengan cepat. Ketika sampai ke situ, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Dia tidak dapat apa-apa. Inilah amal ibadah. Beda pegah ibadah ini. Perbuatannya. Perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Dia tidak dapat apa-apa. Walaupun dia sudah membantu anak yatim, membantu masjid dan lain sebagainya, dia tidak bisa menggunakan amal tadi itu untuk bisa membantu dia, tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, habitat a'maluhum. Amal yang mereka lakukan itu menjadi penghalang. Jadi penghalang artinya begini, dia bisa melihat saja, tapi tidak bisa ambil. Ya, tidak bisa dia ambil. Dia lihat saja. Saya pernah membantu si fulan, saya pernah membantu si fulan. Tapi tidak diperhitungkan oleh Allah karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterima doa juga beriman juga. Nya menyau getanyo temayang kadang-kadang kadang-kadang tan. Gimana berdoa supaya diterima oleh Allah? Maka Allah berikan dua syarat juga. Kalau kamu doa kamu mau saya terima. Kalau kamu setiap aktivitas kamu mau saya belikan jalan keluar, lakukan dua hal kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau kamu mau saya berikan jalan keluar, kalau mau kamu itu saya berikan jalan keluar, saya terima doamu,
maka lakukan dua hal kata Allah. Falyastajibu li, patuhlah kepadaku. Jalanilah perintahku. Tinggalkan apa aku larang. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang kafir ini ibarat begini, Pak. HP-tan taputan. HP-tan, pulsatan, kartu pitan, sinyal-sinyal tan, Pak. Jadi hidupnya hana terarah. Maka katanya menyona urung-urung katanya, ia ikut-ikut ngurung kafir, maka tidak jauh beda dengan mereka juga. Hana mahu taju. Membantu tapi hana mahu taju ina buat tepi. Jadi mereka mengira apa? Ini sudah berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak. Tetapi Allah mengatakan kebaikan kalian tidak aku perhitungkan kata Allah. Ini seperti fata morgana, ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu. Jadi yang dia dapatkan cuma azab saja, Pak. Ada pun demi, Pak. Dia tidak bisa berdoa nanti. Ya Allah, berdoa, Pak. Saya mau bertawasul dengan ibadah saya. Ibadah doa memberi iman bidan, ya, Pak. Maka syarat untuk diterima ibadah juga kan bisa juga caranya dengan bertawasul, ya, Pak. Tawasul itu ada berapa macam? Baik tawasul yang kengkeh nih, Pak. Jadi bisa saja tawasul dengan amal ibadah. Ini seperti yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seseorang tidak tahu dia membuat apa lagi, dia bertawasul dengan ibadahnya supaya batu besar yang menutupi gua itu terbuka. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong buka pintu guanya ya Allah. Saya ya Allah pernah berbuat sesuatu hal ya Allah, lun ikhlas karena adronnya, kan karena orang lain ya Allah. Saya memohon dengan amal ibadah saya, tolong kau bukakan pintu ini ya Allah. Kan terbuka pintunya, Pak. Kita juga bisa berdoa kepada Allah. Anak boleh-boleh, Pak. Anak takik tapi anak, Pak. Tak jauh Singapura, tak jauh Eropah, tak jauh. Anak boleh-boleh anak, Pak. Tak berdoa ada, Pak Allah. Ya Allah, saya ada kebaikan yang saya lakukan ya Allah. Lun jaga mak lun, lun jaga ayah lun ya Allah sampai dia meninggal dunia ya Allah. Saya mohon ya Allah, dengan keikhlasan saya itu boleh anak lun ya Allah. Ya, Pak. Ini namanya tawasul dengan amal ibadah. Atau bisa juga kita bertawasul dengan melalui orang lain, urun saleh. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah sama Rasulullah SAW. Abu Hurairah ibunya kafir, ibunya musyrik. Beliau berdoa kepada Allah tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Selalu dipending. Akhirnya beliau mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, doa ke maklun ya Rasulullah, minta mengislam ya Rasulullah, berdoa ke Rasulullah. Ini tawasul dengan urang lain, Pak, urang saleh. Ya nih, Pak. Maka jika katanya kadang-kadang tak tawasul cik, Pak, ngurang lain. Tapi urang itu mayang tak teputan nih, Pak. Gimana tawasul nih, Pak? Ya. Jadi kalau ingin bertawasul itu tawasul dengan orang-orang saleh. Ya, Pak. Seperti Abu Hurairah bertawasul melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajak ada, makanya pakan katanya. Kadang-kadang tak undang anak yatim rumah, ya, Pak. Waktu kita baca doa you pamin Pak anak yatim yang gelih hati, Pak. Mudah-mudahan dengan amin anak yatimnya dikabulkan doa katanya, Pak. Ya, Pak. Ini namanya bertawasul dengan melalui orang lain. Yang ketiga, bertawasul dengan asma Allah. Allah mengatakan sendiri dalam Al-Quran, falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Saya banyak nama saya dalam nama saya itu banyak sekali dalam Al-Quran ada juga banyak sekali nama saya kata Allah. Panggillah salah satu nama saya. Kamu bermasalah apa, kamu panggil nama saya kata Allah. Katanya kejepit ekonomi, dia panggil Allah ya Razak ya, Pak. Cuma katanya dua, Pak. Katanya waktu kejepit ekonomi dan yang lain, hai so yang menturi ngempak kepala dinas, so menturi enggaknya ni, Pak. Hai so menturi ngempak bupati, bahkan dia kaguranya hana aja tepunya. Dalam ke bantu baganya aja. Kenapa tidak minta bantu kepada Allah saja, Pak? Tak berdoa dengan malam ini, tak berdoa apa Allah? Ya Razak, wahai pemberi rezeki, ini juga rezeki kelun ya Allah. Ya Al-Basit, Ya Al-Khabid, Ya Al-Hakam, Ya Al-Adal, dalam ke Allah ya, Pak. Cuma kita ketika kejepit ini kedua, Pak. Tinggal ketipulan. Hai zona urung dalam le, tolong dia lainnya kakak ni, Pak. Sehingga ketika tidak ada apa-apa, stres dia urungnya. Ya, stres. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya, Pak. Maka orang ini yang beliau dapatkan apa orang kafir itu?
Bukan pahala tapi azab yang berdemai, Pak. Azab ya. Maka kalau kita lihat jangan heran kita. Je Cina galak bantu je. Tapi bukan sengsara kayaknya. Sengsara karena dia tidak beriman ya, Pak. Coba dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazirah jamaah kejap Pak Lun. Apa kata jamaah? Ustaznya Cina nya get tak akai. Lumpur get akai le. Gaknya letak kebantuan ni yatim. Kebantuan ni yatim kebantunya. Mudah-mudahan tamang surga. Apa doa macam-macam ke doa tamang surga. Nyan menyo tidak beriman kepada Allah, nyan pahala hana hana pahala sia-sia dia. Dia seperti kasarabim biqi'atin yasabuhu dham'anu ma'a. Seorang berada di padang pasir, dia melihat air yang jauh, dia bersedekah, ketika dia ingin mengambil itu tak bisa. Kipan ron berdoa di bang surga. Ne berdoa saudara-saudara yang muslim dan berdoa. Keputar berdoa ke Cina ayam. Jadi tidak ada apa-apa dia. Pahala dan teputan ya. Sudah. Makanya seperti tidak punya apa-apa, sinyal dan teputan awak. HP pitan, hana HP, Pak. Hana HP. Kita lanjut lagi, Pak. Ya, ini apabila orang kafir tadi berbuat kebaikan. Sekarang bagaimana kalau orang kafir berbuat kejahatan? Karena kan ada dua. Nah orang kafir galak bantu gop, nah orang kafir suka memerangi orang lain, berbuat kejahatan lagi, Pak. Itu diumpamakan oleh Allah. Au kadzulumat, mereka seperti berada dalam sebuah kegelapan. Hana mahu taju. Gop jak gede, jak cit. Karena tidak ada petunjuk apa-apa, Pak. Lagi pun no sinyal tan, taputan, HP tan, kartu tan, Pak. Ketika berada dalam sebuah lembah, urung jak gede, jak cit. Dunia luar nak tahu dia, Pak. Dia nak tahu apa-apa. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hai depo tepui, Pak. Jiwanya selalu resah dan gundah. Menyorong na HP ka mangat. Walaupun dia di sebuah lembah telpon. Ai dek nemenya obah kena, obah ne pasok kena, obah tenang saja dia, Pak, tenang saja. Ai lu menjawab ndek. Nak tolong jemput lu di sini-sini. Mudah sekali dia, Pak. Ya. Kenapa? Karena ada HP sama dia. Ada pulsa, kemudian ada sinyal lagi, Pak. Maka hidup dia tenang sekali. Tenang dah udah, Pak. Walaupun di sebuah lembah, dia tenang. Tadi itu orang kafir sudah di sebuah lembah, tidak ada channel, tidak ada apa-apa, dia nak tahu berbuat apa, sehingga ketakutannya luar biasa. Yo kan dia awaknya. Au kadzulumat, mereka itu seperti berada di dalam kegelapan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fi bahrin lujiyyin, kegelapan di lautan paling dalam. Nyan laut. Kalau kita masuk ke laut, makin dalam makin gelap laut itu, Pak. Makin gelap. Dan tekanannya pun makin tinggi, Pak. Sehingga seorang itu, maka ramai urung penyelam, nyala yang kelau-kelau, Pak. Urung kelau, hanya dengar tepu, Pak. Kenapa? Mungkin saking jauhnya dia masuk ke dalam air. Kadang-kadang bisa meledak nih, Pak. Gendang telinga bisa meledak. Kenapa? Tekanan air makin dalam makin kuat. Sehingga membuat seseorang itu hanya dengar tepu le, Pak, kelau. Maka waktu tahu ni apa yang takli di samping ni, Pak. Dah ada klik supaya dengar, banyak ada dengar lip. Kemudian lautan itu makin dalam, itu makin gelap sekali. Ini perumpamaan ini Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu kata Allah fi dzulumatin tsalas. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Apa maksud 3 kegelapan? Kita kalau kita baca terjemahan Nabi Yunus 3 kegelapan, pun 3 kegelapan le, Pak. Salah fi dzulumatin talas. Yang pertama rupanya ikan yang memakan Nabi, menelan Nabi Yunus alaihissalam berada di bawah lautan paling dalam, Pak. Tidak ada lain kecuali ikan paus, Pak. Ikan pauslah yang sanggup tinggal di bawah itu, Pak. Nyong ke lain Pak. Ke lain kau muyuk kau lewat tu, Pak. Tak sanggup dia. Tak sanggup. Maka Allah memberikan kekhususan kepada ikan paus itu untuk bisa tinggal di dasar lautan. Makanya Nabi Yunus sudah berada di dasar lautan. Ini kegelapan pertama. Kegelapan yang kedua, fi batnil hut, dia berada di dalam perut ikan. Kegelapan yang ketiga, beliau berbuat dosa. Apa dosanya? Beliau lari dari kaumnya setelah diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaumnya. Tapi beliau lari. Bahkan gekalan pekaten kaum yang lengenyan. 3 kegelapan. Ya,
Maka gara-gara tiga kegelapan Nabi Yunus itu tidak bisa lepas dari tiga kegelapan ini kecuali dia beristighfar dan mohon maaf kepadaku. Ketika dia beristighfar, dia bertasbih kepadaku, saya selamatkan dia, kata Allah. Yang menyebutnya hudib hanalam laut lah terpegah. Nya hanalam laut. Hanalam perungkut. Tetapi kegelapan pun yang dah pubuk katanya. Tak pajuh harum, tak pegatnya, tak pegat mati, itu kegelapan juga. Kita akan terus berada dalam kegelapan seperti ini sebelum kita mengakui dosa kita kepada Allah. Dan kita akan terus berada seperti ini. Tutah tapi katanya, Pak. Maka seorang ketika dia berbuat dosa, jiwa dia akan tergoncang, selalu susah. Ibarat sinyal keputuh, Pak. Ibarat sinyal keputuh. Lagi orang temayang. Orang salat kadang-kadang khusyuk, Pak. Khusyuk dia, Pak. Tapi kadang-kadang katingah hula ilam. Nya ibarat orang sedang nelpon, sinyal putuh, Pak. Ketika nelpon keputuh lem sinyal, Pak. Oh, maka putuh sinyal kau. Akhirnya kat kembali kena ka khusyuk lah banyak, Pak. Ka khusyuk. Sedang temayang kadang-kadang tibi gerai mata, Pak. Tiba-tiba katingah lawan ketingah mana tidur gimana jarai, demam pencuri rumah gimana jarai, Pak. Ini sinyalnya sudah putus lagi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi mereka jangankan jangankan sinyal meng-HP, Pak. Maka Allah mengatakan au kadzulumatin fi bahrin lujjin. Dia berada di dalam sebuah lautan yang paling dalam sekali. Setelah lautan dalam itu, yakshahu maujun min fawqihi maujun. Di atas dia ada gelombang lagi, Pak. Maka ketika kita berada di atas sebuah kapal, kita tidak bisa melihat ke bawah. Enggak usah jauh sekali, Pak. 1 meter saja atau 2 meter saja, Pak. Karena ada gelombang. Apalagi yang paling dalam itu, Pak. Ini sebuah perumpamaan. Kata Imam Sawi, sebuah kinayah. Kinayah apa? Menggambarkan perbuatan mereka itu berada di tempat yang dalam sekali dan tidak susah untuk dijangkau. Mereka susah juga berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sendiri tidak mau merubah dirinya. Getanya winaji. Menyogetanya dalam dosa, tapi memang mangat baju harum mangat, Pak. Mangat sebentar saja. Itu kan nikmat mukayat ini, Pak. Nikmat mukayat artinya kita kenapa bisa menikmati dunia? Karena masih hidup, Pak. Menyangka mati hanale nikmat dunianya, Pak. Kita bisa menikmati jabatan kenapa? Karena masih ada dalam jabatan itu. Setelah 5 tahun hanale, Pak. Itu nikmat mukayat namanya. Kalau ada orang mengejar nikmat mukayat, bodoh sekali orang itu. Dia mengejar yang sebentar, kan bodoh namanya. Maka satu lagi namanya nikmat mutlak. Nikmat mutlak adalah nikmat yang didapatkan oleh seseorang itu dan tidak pernah berpisah lagi dengan nikmat itu. Nikmat ketika seorang dimasukkan ke dalam surga. Kejuk manula pumuh nilai kata Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berdialog dengan penduduk surga. Apakah cukup yang saya berikan kurang? Penduduk surga mengatakan, ya Allah, muthaboh mudah hana pabeh lah. Belum lain lah, muthaboh hai kamu pabeh, ya Allah. Apalagi yang lain. Ini nikmat mutlak namanya, Pak. Maka bagaimana caranya? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengatakan, anta ja'ala dunya safinatan li akhirah, li maksudihal akhirah. Jadikanlah nikmat muqayyad ini untuk bisa mencapai nikmat mutlak. Pergejo oleh Allah bagadanya. Gejo harta, pergunakan harta untuk bisa ketemu dengan Allah. Pergunakan apapun yang ada sama kita, Pak. Supaya kita bisa dapat nikmat mutlak. Nyo kagejo nikmat muqayyad nyo lalai dengan nikmat muqayyad, Pak. Lalai dengan nikmat muqayyad. Mutlak nam demi tepu, Pak. Maka gunakanlah nikmat muqayyad ini. Nyo penaji hidup sehat kan nikmat muqayyad, Pak. Kalau kita seandainya sudah meninggal, handale sehat. Mana atau sehat, Pak? Maka pergunakanlah nikmat muqayyad, nikmat sehat untuk bisa dapat nikmat mutlak. Pergunakanlah nikmat muqayyad, lagi harta gedanyo apa saja untuk bisa dapat nikmat mutlak. Nyo nikmat muqayyad cukup jahai, Pak. Tapi itu tidak ada. Maka inilah gambaran orang kafir tadi, Pak. Diberikan nikmat muqayyad oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lalai dengan muqayyad, hidup tepu. Kenapa? Sinyal hana gede, Pak. Enggak ada sinyal. Seorang itu hasil panen dia banyak, tapi hana mohome. Dia berada di dalam sebuah lembah, hasil panennya banyak, na rambutan, nanyo nanji. Tapi kepu yang, Pak. Setelah meninggal kepu dia, Pak. Hana guna bro kedroinan. Tapi orang yang punya sinyal icoknya ditelepon dengan hailun na rambutnya. Berleran, ya, Pak. Artinya apa? Dia menggunakan dia nelpon teman-temannya sehingga bisa dia manfaatkan. Nyoka hasil banyak.
Tetapi tidak ada channel apa-apa. Di situ saja yang busuk di situ. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fauqihi maujud, min fauqihi maujud. Gelombang di atas gelombang. Maknanya kita berada di atas kapal enggak bisa melihat. Ini perumpamaan ini, Pak. Amal orang kafir juga demikian. Apalagi di dasar lautan. Kemudian Allah menambahkan lagi min fauqihi sahab. Di atasnya ada awan lagi, Pak. Kita nyotai pesawat, Pak. Kita ingin lihat laut. Tapi ketika ada awan, hanadeh laut. Melaut hanadeh. Pelom gelombang, pelom 1 meter. Apalagi di bawah itu dengan nampak. Begitulah gambaran perbuatan orang kafir. Jadi kafir itu masuk semuanya ya. Apakah kafir i'tiqad? Apakah kufur nikmat? Apakah kufur ihsan? Apakah kufur juhud? Juhudnya bagaimana? Juhudnya lagi iblis. Dia beribadah ribuan tahun, pada akhirnya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar dia simpel kita lihat. Dia tidak mau patuh dalam satu hal saja. Dalam hal lain patuh. Disuruh bertasbih mau, semua mau. Sujud kepada Allah mau. Tapi satu saja, aba wastakbara. Dia enggan mendengar perintah Allah untuk menyuruh sujud. Makna sujud di sini ta'zim. Ta'zim mentang. Adam don betul-betul hebat. Nyan mentang, Mak. Tapi tidak mau. Tidak mengakui dia kehebatan Nabi Adam. Tidak mengakui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilaknat oleh Allah. Belum kedanyo yang dalam titik watih hana terdengar perintah Allah. Maka lebih dahsyat dari iblis, Pak. Geyu temayang hana ada temayang. Kan lebih dahsyat dari iblis. Iblis yang disuruh apa? Usjudu li Adam. Kamu sujud saja kepada Adam. Maksud sujud apa? Ta'zim kepada Adam. Itu tidak mau. Apalagi manusia yang disuruh bayar zakat. Alah pun tak bayar zakat. Peng-peng draw, mandu mata draw. Kau pun tak bayar zakat demak. Habis peng-peng mentah. Yang lebih dahsyat dari iblis, Pak. Disuruh salah tidak mau salah. Disuruh buat kebaikan dan buat kebaikan. Coba lihat berapa kejahatan yang kita lakukan. Iblis cuma sekali saja dia buat. Kita yang titiuro ada bekak dia. Titiuro ada bekak. Geyu oleh Allah didi aning hana ada didi. Buatlah kebaikan hana ada puput. Tinggallah kejahatan tinggalkah hana ada puput. Hana ada tinggal kejahatan. Artinya kejahatan kita kalau kita kalkulasikan lebih banyak dari iblis. Yang kita takutkan, yang kita takutkan. Kita akan dilaknat oleh Allah sebagaimana dilaknat iblis. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah berpurno katanya, tiap-tiap salat duduklah dulu. Berzikirlah kalian, istighfarlah kalian. Duduk paling enggak astagfirullah. Dan doa yang benar. Mudah-mudahan dengan 5 waktunya sembahyangnya tertutupi dosa, dimaafkan oleh Allah. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik yang namput aja kecuali bertaubat pada Allah dan tidak mengulangi lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Ini umpamanya begini. Berada di sebuah lautan paling dalam. Ketika dia mengeluarkan tangannya tidak nampak lagi. Allah menggambarkan begitulah kegelapannya lautan paling bawah. Jadi orang yang menyelam itu, jangankan dia lihat orang lain, dro hanaduh le. Kenapa diumpamakan tangan? Karena semua aktivitas, kreativitas itu di tangan, Pak. Dia membuat ini, dia buat ini. Kalian tidak bisa melihat, tangan kalian saja tidak bisa kalian lihat ketika berada di dalam dasar lautan. Apalagi melihat orang lain. Begitulah orang kafir, Pak. Dia berada dalam satu tempat, hana mohon aja wajib, Pak. Medroh itu kodroh, Pak. Maka kenapa dia buat maksiat? Hai itu puput dia, Pak. Nak tahu dia mau buat apa? Gejak kena, gundah lembak, gundah. Haji tu pegaknya, bunuh orang lain, buat ini, buat itu. Dia ketakutan selalu, Pak. Kenapa? Karena tidak ada cahaya, Pak. Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitanya urung-urung beriman, punya masalah. Dapat sang aju channel, Pak. Dapat sang sinyal, dapat doa, ya Allah, tolong lu ya Allah. Maka orang beriman yang kedua, Pak. Tauhid yang kedua. Makna tauhid kedua apa? Yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Li tauhid arba'u maratib. Tauhid itu ada 4 martabahnya. Al-martabah al-ula, ini martabat yang pertama itu, man qala la ilaha illallah wa qalbuhu ghafilun. Dia di mulutnya ngomong la ilaha illallah. Dia becu Pak. La ilaha illallah. Keng gegap aja Pak. La ilaha illallah. Dengki gegap lagi Pak. La ilaha illallah. Teken aja Pak. Habis teken astagfirullah. Nyorong pun Pak. Jangan nak bohong tak pilih Allah. Teken aja astagfirullah aja.
Duduk kena juga kau. Habis ke astagfirullah. Kalau tak kena kau ni. Sambunglah astagfirullah. Kenlah astagfirullah. Dia pakar zikir juga pakar kena kau. Pakar zikir juga pakar dengki ke kau. Suudzan ke kau. Yang banyak. Ini yang pertama. Katanya dah berdoa yang pertama. Kenapa? Hanai bohyum oleh Allah hebat. Ya hanai bohyum tepu oleh Allah. Katanya dah temayang, tapi dah cua dah kau. Katanya dah menzikir, tetapi dah baju harum. Ini termasuk jenis yang pertama tadi, Pak. Ya, jenis pertama. Artinya apa jenis pertama ini? Dia punya HP mahal, Pak. HP lo mahal, 10 juta HP. Kepuan nantinya lah, Pak. Nantinya kepu. Kalau ni pada lo berzikir, lo beriman kepada Allah, lo yakin padanya. Tapi handai temayang kepu, Pak. Hana guna, hana yuma. Yang kedua, kita level kedua saja, Pak. Tak usah ketiga keempat lah. Ketiga keempat sudah tinggi sekali levelnya. Level kedua, man qala la ilaha illallah wa saddaqa bi. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia yakin apa yang dia ucapkan. Walaupun dia ini ketika dia bertawakal 50-50. Ini tawakalnya 50-50. Ya. Ini yang jenis kedua. Kalau jenis ketiga itu 70-30 tawakal dia. Jenis keempat 100% tawakal dia kepada Allah. Ini model-model kita nyonya. Nyonya model level kedua. Artinya apa? Ketika truk kena kendaraan kita itu nyo cakram dike tak gembau. Yang tawakal katanya apa? Cakram dike gembau. Kemudian pula takunya kunci taku Pak. Leboh kunci Pak. Kunci taku cakram dike. Itu ketika kita salat, ini yang 50-50. Allah, lu kalau tawakal Pak drone Allah. Ketika salat Allah Pak. Omanya icok honda lu di patolan becak ibu pelung di Banjaran. Ya nampak. Dia yakin kepada Allah 50, yakin tidak yakin juga 50. Nyo kada akibatnya. Yang lu cakram dia nyi bangkul akibatnya kabeh lu ni menyapa. Dia tawakal dia 50-50. Dia sudah berusaha sedemikian rupa dia yakin kepada Allah 50 dan dia tidak yakin juga 50. Menyapa. Setengah-setengah. Angka model-model kita nyoba. Dia kadang-kadang 50. Ketika kita tawakal gundah masih ada Pak, gundah mendengar. Tetapi orang yang keempat ini luar biasa hebatnya Pak. Ini 100% tawakal, cuma bukan pembahasan kita pada ini Pak. Ini pembahasan tasawuf ya. Kita lanjut lagi Pak. Hokanya. Ya, ini kata kuncinya sebenarnya di sini Pak. Ini kata kuncinya. Tadi kita sudah cerita orang mukmin, sudah cerita orang kafir. Kata kunci yang ingin Allah katakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nur, yang tidak menjadikan Allah sebagai cahaya, yang tidak menjadikan Allah sebagai petunjuknya, fama lahu min nur, dia tidak dapat cahaya apa-apa. Maka jika katanya dalam hidup dalam dunia apa? Kita tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis, seperti berjalan di tempat yang gelap yang berada di dalam dasar lautan Pak. Ini kalau beliau memang tidak yakin kepada Allah. Atau kalau dia yakin kepada Allah dan dia tidak beramal saleh, seperti punya HP barang mewah, tapi dia tidak punya ini sinyal Pak. Sinyal ada, apa-apa tidak ada. Dia punya barang mewah tapi nak tahu mau disibukkan ke mana. Kenapa? Karena tidak ada sinyal apa-apa Pak. Ya, tidak ada sinyal apa-apa. Maka Allah mengatakan wa man lam yaj'alillahu nur. Ini ayat ini hubungannya dengan ayat sebelumnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan petunjuk itu. Maka mintalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebejat apapun seorang itu, Pak. Sekafir apapun seorang itu, seyahudi apapun seorang itu. Kalau dia dengan hati yang lapang, dia minta kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Tunjuk petunjuk ke ni Allah, sebejat apapun seorang itu. Kalau dia mau petunjuk daripada Allah, akan diberikan petunjuk itu, Pak. Ya. Tapi masalahnya, bek dah pakai huruf bejat ni, Pak. Huruf biasa medang hendak melekeh Pak Allah. Hendak melekeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi begini. Saya heran kata Allah, ajaban. Heran saya melihat orang-orang itu dia mintanya ke saya. Yang berkelam dah berdoa tahajud dah melekeh Allah. Ya Allah, nejuk lu pekerjaan, nejuk lu nyo rezeki, nejuk lu tolong anak lu, nak pulih anak lu ni Allah ya Pak. Ketika anaknya sembuh, dia berterima kasih bukan kepada saya, tapi kepada orang lain kan. Hirin lu kalian ni Pak. Ada seorang minta ke kita, Pak, hai tolong lu usaha lu, ejuknya lu usaha 50 juta ber, 100 juta ber, 200 juta ber. Ketika usahanya sudah berhasil, dia tidak berterima kasih kepada kita. Kan cukup bengeh katanya, Pak. Oh, maka peng-peng lu dipinjam.
Kalau unjuk lo bantu tapi anda berterima kasih bengeh katanya. Demikian pula Allah. Kita berdoa kepada Allah. Napa boleh hana lo ni Allah. Napa beres urusan lo ni Allah. Ketika anaknya sembuh, yang duluan dihubungi doktor. Doktor terima kasih ba kan napa boleh hana lo. Doktor ni dah hubungi ba. Pak doktor terima kasih nyo menyokan ron ka habis ni lo. Kamu meninggal beklam ni lo ka kurang ya ba. Padahal beklam Allah gelake ba. Dia tidak minta sama doktor itu, dia minta kepada Allah. Tetapi ketika anaknya sembuh berterima kasih kepada orang lain. Inilah ibarat kata Allah Subhanahu wa taala. Orang bejat itu kata Allah, nyo bahasa kata baju bejat memang. Mereka itu berada di dalam sebuah kapal. Mereka berpesta di situ. Dia pestanya pesta ji. Nah yang taat naci. Yang pegat mati pegat dia juga di dalam kapal pesiar. Tiba-tiba kata Allah, saya goyangkan kapal itu. Ya, dan mereka takut semuanya, Pak, dan keluar semua dari kamarnya, dari tempat hiburan itu dia keluar semuanya. Ketika itu kata Allah, gelombang besar itu menimpa mereka, seakan-akan mereka akan tenggelam waktu itu. Semua berdoa kepadaku kata Allah, tidak terkecuali, Pak. Urang hana temayang mandi berdoa. Apa kata mereka? La in anjaitana, kalau engkau selamatkan kami akan menjadi orang yang bersyukur ya Allah. Ya. Falamma najahum, ketika aku selamatkan mereka lupa sudah berdoa seperti tadi, Pak. Mati lanjutlah mati Pak, lanjutlah. Gepegaklah oleh Allah kan. Ya Allah tolong. Setelah diselamatkan, lanjutlah mati. Makanya lagi gempa tsunami, gempa. Tidak orang ketika gempa yo yang pekat menyeroboh meninggal. Maka ketika pada tahun berapa kemarin itu, setelah gempa tsunami, ada gempa-gempa susulan. Rupanya pas terjadi gempa susulan itu di waktu subuh, batai tumbuh. Batai lonjak imum lo kalan, hai lihat jemaah lagi. Jemaah kojai. Memang bunuh nak gempa, poh limangnya gempa ya, Pak. Azan jam 5:10. Waktu itu gempa. Lo kalan jemaah ramai lo tanya, hai drone hantan tu pakang kada kena. Pakang kada bunuh baru-baru sah ada ke? Hai bunuh gempa ya. Jadi perhubungan gempa daripada mati rumah ke mati masjid. Menyeroboh rumah habis lun. Lebih ke pina mati masjid roboh kaguran. Sehingga lun temayang hana ke jale kan, Pak. Hana le, pekan karena hana gempa le, Pak. Jadi makanya menyona pun aja gempa tip-tip 5 gawate hana perlele muazin, Pak. Nyohek muazin di pun aja ke komandang azan hana toja, Pak. Botak 2 sap, setengah sap. Tapi api peggempa, Pak. Tip-tip truk wate temayang bergempa le, Pak. Betrep-trep, Pak. 10 minit mentang, Pak. Yang mesti penuh tepi, Pak. Untuk waktu asar gempa lah, Pak. Nyaur katruk masjid, Pak. Waktu maghrib gempa lah, Pak. Ya. Maka tak perlu lagi pada muadzin, Pak. Cukupnya mentang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, Pak. Kapur 7. Padahal tak apa, ini pertemuan selanjutnya saja kita lanjutkan ya, Pak. Artinya Allah ingin mengatakan begini, kalau kalian tidak mau bertasbih tak apa-apa juga, hana buku kata Allah. Kalian tidak mau salat tak apa-apa juga kata Allah. Kalian tidak mau mendengar perintahku tak apa-apa juga kata Allah. Kalian mau beli HP yang 30 juta kemudian tidak mau tak ada jet tak apa-apa juga kata Allah. Hana buku ya, Pak. Ini akan kita lihat nanti, Pak, pada ayat selanjutnya ini. InsyaAllah pertemuan Sabtu depan insyaAllah kita lanjutkan. Artinya kalau manusia mau ingkar semua pun boleh pun tak apa-apa kata Allah. Mau taat pun tak apa-apa kata Allah. Tak ada hubungan denganku kata Allah. Tidak menambah kekuasaanku, tidak mengurangi juga kekuasaanku. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.